Solusi terowongan bawah tanah, sebuah konsep yang mungkin sudah familiar bagi sebagian Anda, menawarkan prospek menjanjikan bagi pulau-pulau kecil dan padat seperti Singapura. Bekerja sama dengan para pemilik gedung dan pengembang, kami mengeksplorasi cara-cara inovatif untuk mengoptimalkan pemanfaatan ruang yang terbatas. Salah satu solusinya adalah dengan memanfaatkan ruang di bawah permukaan tanah. Pernahkah Anda membayangkan sebuah kota yang sebagian besar infrastrukturnya berada di bawah tanah? Inilah visi yang diusung Otoritas Pengembangan Kota, URA, melalui Rencana Induk Bawah Tanah, Underground Master Plan, yang diperkenalkan pada tahun 2019. Kami akan membangun kota yang bahagia dan sehat dengan menyediakan hunian yang lebih inklusif, mendukung gaya hidup aktif, serta menciptakan lingkungan yang ramah untuk lansia. Selain itu, kami juga akan menghadirkan ruang-ruang yang terhubung dan mudah diakses. Kami berkomitmen untuk tumbuh secara berkelanjutan melalui pengembangan ruang fleksibel dan kawasan dengan berbagai fungsi guna memenuhi kebutuhan baru. Kami juga akan memperkuat ketahanan perkotaan Singapura dengan menghadapi perubahan iklim dan memanfaatkan solusi inovatif untuk mengoptimalkan penggunaan lahan. Tak hanya itu, kami akan menjaga dan melestarikan alam serta warisan budaya, memperkaya modal alami kita, dan membentuk rumah yang penuh makna bagi semua orang. Kita tetap hidup dan bekerja di atas permukaan, menikmati sinar matahari, sementara di bawah kaki kita, sebuah dunia baru tengah dibangun. Infrastruktur raksasa, fasilitas penyimpanan, dan jaringan transportasi akan beroperasi di sana. Dalam episode ini, kita akan melakukan perjalanan ke jantung bumi, tempat yang tersembunyi dari mata publik, untuk mengungkap perkembangan proyek bawah tanah ini dan menelisik kunci keberhasilannya. Kondisi geologis Singapura, dengan dua jenis batuan utama, batuan beku dan batuan sedimen, menghadirkan tantangan tersendiri bagi pembangunan infrastruktur bawah tanah. Batuan beku, yang terkonsentrasi di wilayah barat dan barat daya, memiliki tingkat kekerasan yang signifikan. Oleh karena itu, dibutuhkan solusi teknologi yang tepat, yaitu penggunaan mesin bor berdaya tinggi untuk melakukan ekskavasi. Tantangan batuan beku ini justru memacu inovasi dalam teknologi pengeboran terowongan. Mesin bor terowongan yang kokoh menjadi kunci keberhasilan Singapura dalam membangun proyek-proyek bawah tanah yang kompleks, meskipun luas wilayahnya relatif kecil, yaitu 724 km persegi. Di bawah Singapura, ada dunia lain. Jaringan pejalan kaki menghubungkan pusat perbelanjaan dan kantor, sementara pipa-pipa mengalirkan kebutuhan kita. Di kedalaman 15 meter, ada MRT dan jalan tol bawah tanah seperti KPE, jalan tol bawah tanah terpanjang se-Asia Tenggara. Lebih dalam lagi, di 55 meter, ada sistem pembuangan air limbah canggih yang mendaur ulang air menjadi new water untuk industri. Lebih dari 100 meter di bawah, ada gudang amunisi militer bawah tanah yang menghemat banyak lahan. Paling dalam, di 130 meter, ada jurang rock cavern. Gua-gua raksasa ini setinggi gedung 9 lantai dan bisa menampung 1,5 juta meter kubik petrokimia, setara 600 kolam renang Olimpiade. Bayangkan kabel listrik yang dulu bergelantungan di udara, rawan putus tertimpa dahan pohon. Kini, mereka bersembunyi aman di bawah tanah, menyalurkan listrik dan gas tanpa gangguan berarti. Inilah salah satu keuntungan memindahkan infrastruktur ke bawah tanah. Namun, perawatan infrastruktur bawah tanah punya tantangan tersendiri. Bayangkan betapa repotnya memeriksa kabel yang terpendam di bawah jalan. Penutupan jalan selama 2 hari bisa saja terjadi. Apalagi, kabel-kabel yang dipasang sejak tahun 70-an kini butuh perhatian ekstra setiap 3 bulan. Masalahnya semakin pelik karena kabel-kabel ini hampir habis masa pakainya yang sekitar 35 tahun. Mematikannya untuk diganti sama dengan memadamkan listrik di sebagian wilayah. Lalu, apa solusinya? Singapura punya ide brilian, menggali lebih dalam lagi. Mari kita turun ke kedalaman 60 meter, setara gedung 20 lantai, dan temukan rahasia di baliknya. Ini jalur khusus untuk proteksi kebakaran, isinya 3 kabel listrik dan pipa pendingin. Kenapa pakai terowongan? Soal akses, jelas lebih mudah. Kalau ada kabel rusak, teknisi tinggal masuk dan perbaiki. Bandingkan kalau kabelnya di bawah jalan, harus pasang rambu, urus izin, bawa alat berat, dan bongkar jalan. Belum lagi risiko merusak pipa air atau utilitas lain. Nah, kalau di terowongan, inspeksi, pasang kabel baru,
perbaikan, atau upgrade, semua beres tanpa hambatan. Terowongan ini termasuk proyek listrik bawah tanah terdalam di dunia. Ada lift khusus untuk akses ke kabel-kabelnya. Meski sudah terpasang 500 km kabel, kapasitasnya masih belum penuh. Artinya, masih banyak ruang untuk memenuhi kebutuhan listrik Singapura di masa depan. Singapura sudah puluhan tahun membangun di bawah tanah. Tapi, masih ada ruang berapa banyak lagi? Potensi apa lagi yang bisa digali di sana? Soal pembangunan bawah tanah, mereka sadar betul pentingnya memetakan masa depan ruang di bawah tanah. Pertanyaannya sekarang, apa lagi yang akan dibangun di sana? Mereka menemukan solusi win-win dengan memanfaatkan ruang bawah tanah secara inovatif, merencanakan ruang atas dan bawah tanah bersama untuk menciptakan pengalaman perkotaan yang ideal. Saat ini, pengembangan bawah tanah di kota yang sudah padat terkendala infrastruktur karena proses penggalian yang rumit. Karena itu, rencana induk 3D bawah tanah ini fokus pada 3 area baru yang saat ini sedang dalam tahap pembangunan. Bayangkan sebuah kawasan di mana Anda bisa berjalan kaki atau bersepeda dengan nyaman, di tengah lingkungan yang hijau dan bebas mobil. Itulah yang ditawarkan kawasan tengah, dengan jalan-jalan yang tersembunyi di bawah tanah. Bahkan, urusan sampah pun ditangani secara otomatis di bawah tanah, melalui jaringan pipa vakum yang mengangkut sampah ke kontainer khusus. Dulu, alasan menggali bawah tanah hanya untuk menyembunyikan infrastruktur yang kurang menarik. Kini, tujuannya jauh lebih mulia, menciptakan ruang lebih luas dan meningkatkan kenyamanan hidup. Mungkinkah ruang bawah tanah juga menjadi kunci untuk mengurangi emisi karbon di perkotaan? Sebagai pusat teknologi, Singapura butuh banyak pusat data, tempat data kita disimpan dan diproses. Tanpa pusat data, kita tidak bisa email, streaming, atau belanja online. Tapi, tahun ini pembangunan pusat data baru dihentikan sementara karena boros energi. Pusat data menghabiskan 7% energi Singapura, dan bisa jadi 12% di 2030. Paruh energi pusat data dipakai untuk pendingin server. Bagaimana kalau pusat datanya dipindah ke bawah tanah? Suhu di luar 35 derajat Celcius, di bawah tanah hanya 28 derajat C. Artinya, pendinginan butuh lebih sedikit energi, dan emisi karbon pun berkurang. Tapi, pusat data bawah tanah harus besar, 100 atau 200 megawatt, jauh lebih besar dari rata-rata di Singapura yang hanya 20-30 megawatt, baru bisa ekonomis. Contoh suksesnya ada di Helsinki, Finlandia, pusat datanya di bunker dan pakai pendinginan alami. Membangun dunia di bawah tanah memang bukan perkara mudah, tapi hasilnya bisa sangat memuaskan, terutama dalam meningkatkan kualitas hidup di atas permukaan. Coba lihat taman atap ini. Sekilas, taman ini tampak seperti taman biasa di Singapura, hijau, asri, dan menenangkan. Namun, di balik keindahannya, taman ini menyimpan sebuah rahasia. Ia adalah penutup dari pabrik desalinasi dwi mode pertama di dunia, Keppel Marinais. Pabrik ini mampu menghasilkan 30 juta galon air bersih setiap hari, cukup untuk memenuhi kebutuhan 200.000 rumah tangga. Awalnya, pabrik ini direncanakan menjulang 3 lantai di atas tanah, tetapi berkat inovasi teknologi, ia berhasil dipindahkan ke bawah tanah, hanya menyisakan 1 lantai. Para insinyur berhasil memangkas kebutuhan ruang untuk proses desalinasi, memanfaatkan setiap jengkal ruang bawah tanah dengan optimal. Dulu, kita terpukau dengan angkasa dan menganggapnya sebagai batas akhir penjelajahan. Perlombaan keluar angkasa dianggap sebagai satu-satunya jalan menuju masa depan. Namun, Singapura membuktikan bahwa masa depan juga bisa ditemukan di bawah kaki kita, di kedalaman bumi yang menyimpan potensi luar biasa. Dengan menggali potensi ini, kita tidak hanya menciptakan ruang baru, tetapi juga merancang solusi cerdas untuk berbagai tantangan perkotaan. Masa depan bukan hanya tentang bintang-bintang, tetapi juga tentang memanfaatkan kekayaan yang tersembunyi di bawah permukaan untuk masa depan yang lebih berkelanjutan.